Rasulullah, salamun alaihi. Ya Habiballah, salam alaihi. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya Habiballah. Min nuri Taha salatalah, zikrul ilahi zaid ilaiha. Min qalbi Ahmad nusqa wa nurshad. Min qalbi Ahmad dzakal murad. Kekasih Allah juga semesta, sholawat salam kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat memakmurkan rumah Allah dengan bersama-sama melakukan silaturahim dan juga mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita bahas walaupun singkat, karena memang di kesempatan pagi hari ini juga banyak saudara-saudara kita yang dari semalam, dari sebelum subuh berangkat ke JIS ya, jadi makanya kita lihat ini hampir setengah yang hadir karena sebagian berangkat ke sana. Tapi tetap keistiqomahan kita belajar sedikit dari kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah saat ini sudah masuk ke hadis nomor 349. Hadis yang sangat singkat dari Abi Mas'ud, dikatakan di situ Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, beliau sahabat yang meninggal pada tahun 40 Hijriah, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling bagus bacaannya terhadap Al-Quran, yang paling bagus membaca Al-Quran. Kata-kata yang paling bagus membaca Al-Quran, yang pertama, bukan hafalannya terbanyak, bukan. Ada yang orang hafalannya banyak tapi bacaannya gak bagus, kalah dengan orang yang hafalannya sedikit tapi bacaannya bagus. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kata-kata aqra'uhum, bacaan bagus, bukan dari segi tajwid, tapi dari segi nahwu sharafnya, mana mansub, mana marfu, mana majrur, itu lebih
dikedepankan daripada yang tajwidnya bagus. Ada yang orang bacaannya enak, suaranya enak, tapi nahunya banyak salah. Dengan orang yang bacaannya nggak enak, standar, suara fals tapi pas. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim itu pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim itu harus makhlapa, bukan pertama itu adalah nahunya. Karena kalau itu salah memiliki makna yang jauh. Yang kedua, kata yang bagus, akrohun yang paling bagus bacaannya selain nahunya bagus. Yang kedua adalah makharijul huruf. Itu dikedepankan daripada orang yang bacaannya bagus tapi makharijul hurufnya kurang, maka kalah. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang lihat nadanya dulu, enaknya suara, akhirnya lupa dengan makharijul huruf. Makanya di sini hadis Rasulullah, man qara'ah harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf, berarti huruf itu yang harus diperhatikan lebih dulu sebelum ikhfa idgham tajwid. Nah, setelah nahu betul, kemudian makharijul huruf pas, baru namanya apa? Itu tajwid. Yang keempat, ketika dia ada orang ini sudah akrohum, kemudian ada yang dikatakan akrohum yang paling mengerti. Akrohum itu afqahuhum, orang yang paling mengerti, orang yang paling alim di dalam hukum sholat. Akrohum ini adalah orang yang afqahuhum, disebut afqah akroh, yang paling bagus bacaannya, yang paling mengerti. Nah, orang-orang salaf dulu kalau orang afqah, orang ahli fikih suka disebut akroh, orang yang paling pintar membaca, maksudnya afqahuhum, yaitu orang yang paling faqih, ya, yang paling ahli di dalam ilmu fikih, terutama fikih sholat. Katanya para ulama, sah imamnya orang yang memakmumi lebih pintar daripada imamnya. Nggak apa-apa, yang penting pas bacaannya giginya ngerti, sah. Karena nanti ada Rasulullah pernah sholat di belakang Abdullah bin Mas'ud. Nanti Abu Bakar juga tentunya pernah sholat di belakang Ubay bin Ka'ab. Artinya ada orang yang lebih bagus, lebih pintar sholat di belakang orang yang di bawah ilmunya, tetapi dia tetap ngerti, faham tentang sholat. Jadi kalau ada yang datang ke sini walaupun ulama besar, imam rawatib sah tetap. Nggak harus yang paling pintar harus jadi imam. Ini kalau kita belum ada imam, kita datang ke sini masjid Al-Hidayah belum ada imam, saya akan jadi imam. Nah, pilih yang paling pintar, yang paling enak juga. Tapi kalau sudah ada imam, nggak berlaku. Tetap yang jadi imam itu adalah siapa? Imam tetap yang sudah ditetapkan oleh masjid. Amaluhum bisunnah, fa in kanu fi sunnah sawa'a. Kalau memang dalam ilmunya sama, dalam bab sunnah, bacaannya sama bagus, ilmu fikihnya sama-sama pintar dalam bab sholat dan bab-bab yang lain, maka dikedepankan fa'aqdamuhum hijratan, yang pertama kali ikut hijrah bersama Nabi. Itu kalau di zaman Rasulullah. Sekarang yang pertama kali masuk Islam, mungkin dulu dia masuk Islamnya duluan dia, maka yang masuk Islam itu masuk jadi imam, lebih bagus. Ilmunya sama, bacaannya sama, pintarnya sama, hijrahnya sama, maka yang paling tua di antara mereka dikedepankan. Jadi karena bab ini berbicara tentang memuliakan orang-orang tua, yang masih sudah kita bahas kemarin ya, taukir, memuliakan orang-orang yang tua. Di sini umur berlaku. Jadi umur itu berlaku setelah persyaratan di bawah tadi. Tapi kalau umurnya tua tapi kalah dalam qiraat, mundur. Jadi nggak jadi patokan, umur itu tetap jadi patokan, cuman yang terakhir, yang terakhir. Wala ya'mannar rajulur rajula fi sultani. Jangan sekali-kali seseorang menjadi imam kepada seseorang yang berada di kekuasaannya. Ini di zaman dulu kan kalau namanya pemimpin dia berhak menjadi imam. Di zaman Khalifah Abu Bakar yang jadi imam sholat Abu Bakar.
Di zaman Umar, ya Umar jadi imam. Di zaman Utsman, khalifah itu menjadi imam sholat, bukan hanya imam di negara tapi juga imam di dalam sholat. Itu harus. Tetapi ketika seperti kita ini, bagaimana tidak mungkin presiden datang ke sini jadi imam? Ternyata ada masuk ke dalamnya orang yang ditunjuk imam. Nah, kalau di dalam syariat dulu, raja atau presiden itu nunjuk imam-imam masjid. Jadi imam yang ditunjuk sama sultan. Kalau gubernur wilayah Jakarta nunjuk nih Ustaz Fulan jadi imam di masjid Fulan. Mereka dapat baitul mal, mereka dapat gaji dari apa? Negara, maka ditunjuk sama negara. Itu kalau pakai apa? Islam. Jadi kalau masjid-masjid dapat bantuan dari pemerintah, Islam memang begitu. Kalau dia punya kas itu dibagi. Bukan hanya masjidnya, bukan hanya yayasan, tetapi imamnya pun dikasih. Maka imam ditunjuk. Ternyata di sini nggak berlaku juga, nggak berjalan itu hukum. Maka masjid, dewan masjid DKM nunjuk imam. Bapak Ustaz Fulan jadi imam di sini. Nah, ini menjadi sultannya dia. Berarti masjid ini menjadi sultannya Fulan. Maka tidak boleh siapapun datang ke Masjid Al-Hidayah menjadi imam. Kenapa? Karena sudah ada imam yang ditunjuk sama sultan. Makanya hati-hati ahli sunnah. Kita punya aturan adab. Kenapa? Ahli sunnah banyak-banyak, enak-enak suaranya. Tapi mereka punya adab, gak mau menolong di masjid yang bukan dia jadi imam. Ini kadang-kadang gak punya adab dan maju. Nah, ini hati-hati. Maaf, sepintar apapun dia kalau nyelonong, berarti dia nggak ngerti. Jangan dijadi imam, nggak boleh. Kecuali si imam rawatib nyuruh. Imam sultan tuh. Walaupun anda pejabat, buat ada rapat nih, teman-teman. Kata muadzin tunggu dulu kan. Imam belum nyuruh. Udah saya nyuruh, murah nih, nggak ada urusan. Saya hantar gubernur, saya nggak ada urusan. Imam saya di sini sultannya adalah siapa? Imam. Itu harus ngerti. Apalagi pada ulama, ada teman-teman aja. Kan kau. Wala yudlas ala takrimatihi fi baiti illa biidni. Wala yudlas, dan tidak boleh di tempat atau diduduki ala takrimati. Takrima itu bisa ada itu tempat duduk khusus. Tidak boleh seseorang duduk di tempat khusus yang punya rumah itu illa biidni, kecuali dengan seizinnya. Saya punya di rumah, sampai saya bisa duduk di kursi ini. Bapak datang, tak boleh duduk di kursi saya, kecuali saya suruh. Jadi jangan main duduk aja begitu juga. Bertamu, assalamualaikum, Pak itu main duduk aja. Silakan duduk, baru duduk. Tak boleh kita main apa? Ini sih akrab saya ini, walaupun akrab jangan duduk langsung duduk. Kecuali silakan masuk duduk. Nah, itu berarti duduk. Kalau silakan nggak disuruh duduk, belum suruh. Kecuali kita sudah mengisyaratkan duduk. Nah, itu yang disuruh. Jangan duduk di tempat khusus yang punya rumah kecuali seizinnya. Ini pun berlaku di dalam masyarakat. Misalkan di tempat ini bukan sini aja. Saya biasa duduk sini. Nggak boleh jamaah duduk tempat ini kecuali saya kotor duduk sini. Antum aja boleh. Walaupun antum lebih alim sejuta kali dari kita, nggak boleh duduk sini karena ini adalah tempat yang biasa yang rutin menjadi tempat duduk seseorang yang berada di sultan. Kalau bahasa kita sekarang ini sultannya saya. Antum apa? Duduk di sini antum aja. Jadi dia duduk sini kamu tak tahu. Makanya di Masjid Nabawi itu ada kursi-kursi yang tempat guru-guru ngajar, nggak boleh didudukin. Begitu juga kita di kelas, nggak boleh seorang murid duduk di tempat guru, walaupun gurunya nggak datang. Ini kadang-kadang bercanda, itu harus diajarin anak-anak kita, santri harus ngerti ada. Tidak boleh duduk di kursi guru walaupun gurunya nggak datang, kecuali guru bilang, ayo satu-satu maju duduk di situ, coba kamu belajar mengajar, boleh. Ini adalah perintah Rasul dan bukan sembarangan. Sebagai penutup, sahabat ini belajar Rasulullah. Itu adik saya ngaji terus ngaji lagi. Rezekinya dari saya kasih. Dia kan
udah kerja belajar tapi nggak bekerja. Akhirnya saya nanggung apa makannya, minumnya, terus apa kan? Terus apa mau si kakak bilang, ya Rasul, tolong dah kasih tahu adik saya biar ikut kerja, bantuin saya sekali-sekali dagang, masa ngaji dulu. Apa jawab Nabi? La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi rezekimu justru dibuka karena dia yang ngaji. Karena kamu perhatian dengan saudara yang sedang ngaji, turzaqu bihi. Kau diberikan rezeki karena perhatianmu terhadap orang yang belajar agama. Apa kata Imam Nawawi? Tidak ada pembuka pintu rezeki yang lebih besar, lebih hebat melebihi orang yang memperhatikan orang yang belajar. Mak, kita sedekah di pinggir jalan pahalanya besar, sedekah orang fakir miskin pahalanya besar, tapi lebih besar lagi, lebih cepat membuka pintu rezeki ketika kita bersedekah kepada orang yang belajar agama. Orang yang belajar agama kita bantu, itu sangat luar biasa. Kita dulu di Madinah Munawwarah, banyak orang-orang kaya itu sedekahnya ke fakir miskin dia, tapi lebih besar kepada talibul ilm, kepada pelajar. Jadi kita yang belajar di Madinah yang sudah nikah, mereka kasih tiket pulang pergi ke Indonesia bagi yang sudah nikah, bagi pelajar. Mereka kadang-kadang bersedekah karena di sana tidak ada pesantren di Madinah. Yang ada orang-orang kaya yang datang ke toko kitab. Apa? Baik para toko penjual kitab, harga yang 100 real jadi 50 real. 50 real saya bayar. Siapapun pelajar yang beli kitab, saya yang bayar setengahnya. Jadi harga kitab itu kalau kita beli ini berapa? 100 real. Pelajar bukan, saya pelajar langsung 50%. Kenapa 50% yang dibayar sama orang kaya? Jadi orang kaya sedekahnya rata-rata 50% hartanya digunakan fisabilillah di dalam belajar ilmu agama. Kenapa? Karena nanti santri ini jadi dai, setiap santri itu ngajak ke orang dakwah, yang memberikan nafkah dapat pahalanya seperti dia berdakwah. Adalu al khairi kafaili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti melakukan kebaikan. Insyaallah kita semuanya mendapatkan bagian terbesar dari setiap santri-santri dimanapun mereka berada berjuang di jalan Allah. Allah berikan kita bagian terbesar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullahu khairan ala musaadatikum atas bantuan kita semuanya, kalian semuanya. Semoga diberikan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan yang